Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peta konsep sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui, kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levant, Kaukus, dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Peta konsep Khulafaur Rasyidin. Di sini kita akan membahas tentang apa pengertian Khulafaur Rasyidin, biografi daripada Khulafaur Rasyidin, dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana biografi Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah Umar Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq nama sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar Asy-Syiddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurd bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun dengan berbagai prestasi yang monumental. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Nadr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzdar bin Nizar bin Ma'du bin Adnan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Utsman bin Affan menjabat
sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Ali bin Abi Thalib karamallah wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin seperti perkataan beliau, "Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu." Seandainya Islam itu saya, maka tentunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih 5 tahun. Prestasi Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, menumpas kelompok pembangkang pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah. Prestasi pada Umar bin Khattab. Yang pertama itu perluasan wilayah dakwah Islam, pengatur administrasi dan keuangan pemerintah, menetapkan kalender Hijriah, Dewan Pemilihan Khalifah. Prestasi Utsman bin Affan yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada Mushaf pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut dengan Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah dakwah Islam. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan ilmu nahwu, pembangunan kota Kufah. Demikian prestasi-prestasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, karakter apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kita kali ini, yaitu akhlak-akhlak Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki sifat kasih sayang, suka menolong dan dermawan, rendah hati, berjiwa tenang, suka bermusyawarah. Berjiwa pemberani, tegas, adil, sederhana seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Berakhlak mulia, sangat pemalu, lembut, dermawan, dan terhormat, seperti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat berjuang, pemberani, jujur, dan amanah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Di antara sifat-sifat tersebut adalah akhlak dari Khulafaur Rasyidin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita dan semangat bagi kita semua dalam melakukan segala amal kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.